Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah konflik yang belum menemukan titik akhir, nama Sarwenda kini justru menjadi sasaran seruan boykot dan cancel di media sosial. Apa yang sebenarnya memicu gelombang reaksi warganet hingga puluhan ribu orang ikut menyatakan dukungannya dalam petisi yang beredar? Benarkah fenomena ini hanya sekedar luapan emosi netizen? Ataukah ada rentetan peristiwa yang membuat publik akhirnya menjatuhkan apa yang disebut sebagai sanksi sosial kepada Sarwenda? Lalu, mengapa pihak Ruben Onsu menilai reaksi tersebut muncul bukan tanpa sebab? Dan benarkah selama ini Ruben Onsu telah berusaha menahan agar konflik rumah tangganya tidak menjadi konsumsi publik? Tak hanya itu, di balik ramainya seruan boykot, mengapa kini Ruben Onsu resmi melangkah ke jalur hukum dengan mengajukan gugatan hak asuh anak? Fakta apa saja yang akan terungkap di persidangan? Dan mengapa pihak Sarwenda mengaku siap menghadapi gugatan tersebut, serta berjanji membuka fakta-fakta baru sejak awal pernikahan hingga berakhirnya rumah tangga mereka? Akankah gelombang boykot ini berpengaruh terhadap citra Sarwenda di mata publik? Atau justru persidangan nanti akan membuka kenyataan yang selama ini belum diketahui banyak orang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memasuki babak yang menyita perhatian publik. Di tengah polemik mengenai nafkah hingga hak asuh anak yang masih menjadi perdebatan, gelombang reaksi dari warganet justru semakin meluas. Bahkan, muncul seruan boykot hingga ajakan untuk melakukan cancel terhadap Sarwenda di media sosial. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi hingga fenomena ini terus membesar? Berdasarkan data yang beredar di platform petisi daring, Change.org sebanyak 1.711 orang menandatangani untuk cancel Sarwenda di media sosial. Lalu terkait seruan boykot Sarwenda, ada sejumlah 29.223.000 orang yang menandatangani berdasarkan data terbaru yang berhasil diakses. So, fenomena ini pun memicu beragam tanggapan dari publik, sekaligus menambah panas situasi yang selama ini telah menjadi sorotan. Menanggapi ramainya seruan tersebut, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, turut memberikan pandangan. Menurutnya, munculnya reaksi dari masyarakat tidak terjadi tanpa alasan. Minola menilai terdapat sejumlah pernyataan maupun tindakan yang dianggap kurang tepat oleh sebagian warganet, sehingga memunculkan penilaian negatif yang kemudian berkembang menjadi bentuk boykot maupun sanksi sosial di ruang digital. Salah satunya, seperti saat live TikTok yang menjelek-jelekan ayah dari anak-anak hingga mengecilkan arti uang 200 juta, yang ibaratnya gampang dicari. Dalam keterangannya, Minola menyebut bahwa penilaian tersebut sepenuhnya lahir dari respons masyarakat atas berbagai informasi yang beredar di ruang publik. Ia bahkan menilai fenomena tersebut sebagai konsekuensi dan sanksi sosial yang muncul akibat tindakan atau pernyataan Sarwenda yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan sebagian netizen. Ya, sebenarnya dari pihak kami, Ruben Onsu kan memang tidak terkait dengan masalah sikap dari masyarakat atau netizen untuk melakukan pemboikotan ya terhadap S ya. Karena yang kami perjuangkan sebenarnya adalah perjuangan yang berbeda. Hanya saja memang mungkin masyarakat melihat bahwa perlu adanya sanksi sosial. Ya, jadi artinya itu kan pemboikotan itu kan merupakan sanksi sosial, sanksi dari masyarakat karena ada hal-hal yang dianggap tidak pantas, ada hal-hal yang dianggap tidak pada dasarnya itu
bertentangan lah dengan banyak hal, termasuk dengan norma. Ya, jadi mungkin ucapan-ucapan S ketika live TikTok misalnya berjualan, ya, menghina ayah anak-anaknya, mengecilkan arti uang 200 juta, bahkan mungkin dengan aksi-aksi jualan yang bagi sebagian masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat timur dianggap itu masih tabu, ya. Artinya karena masih belum ada ikatan yang jelas di antara mereka berdua, tapi mempertontonkan aksi-aksi jualan yang kadang-kadang bikin masyarakat jengah gitu, ya. Jadi inilah yang membuat mungkin masyarakat akhirnya bersikap dan akhirnya melakukan pemboikotan. Ini merupakan sanksi sosial yang diterima oleh S yang merupakan konsekuensi dari apa yang dia buat. Jadi kalau misalnya kemudian semakin hari semakin bertambah nih kalau saya lihat, ya, trending, ya, semakin banyak orang-orang yang juga memberikan tanda tangan pemboikotan tersebut. Artinya masyarakat menilai bahwa memang ada hal-hal yang tidak pantas, ada hal-hal yang tidak patut yang selama ini dilakukan oleh S di dalam media sosial, di dalam live TikTok-nya. Jadi bukan sesuatu hal yang bermanfaat, bukan sesuatu hal yang sebenarnya itu bisa menjadi contoh atau toladan, tapi justru mungkin media sosialnya digunakan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan sebagaimana seharusnya media sosial itu digunakan. Sehingga akhirnya ini yang memancing kemarahan dari netizen, dari masyarakat, dan akhirnya rame-rame orang melakukan pemboikotan. Ya, jadi kalau misalnya kemudian pemboikotan itu, sanksi sosial itu bukanlah merupakan suatu keinginan masyarakat secara menyeluruh, saya kira mungkin tidak akan bertambah banyak yang melakukan pemboikotan. Tapi selama ini saya lihat semakin hari semakin bertambah. Jadi itu merupakan konsekuensi yang memang harus diterima oleh S. Di sisi lain, Minola juga mengungkap perjalanan panjang yang menurutnya telah dilalui Ruben Onsu sejak proses perceraian hingga berbagai polemik yang masih berlangsung saat ini. Ia menyebut perjuangan kliennya tidak mudah dan cukup menguras energi atau melelahkan. Menurutnya, selama ini Ruben telah berupaya memenuhi berbagai hal yang menjadi kebutuhan keluarga, termasuk persoalan nafkah dan kebutuhan anak-anak. Lebih lanjut, Minola menegaskan bahwa sejak awal, Ruben sebenarnya tidak menginginkan persoalan rumah tangganya menjadi konsumsi publik. Namun menurutnya, berbagai informasi yang akhirnya berkembang di ruang publik terjadi karena adanya pihak Sarwenda yang terlebih dahulu membuka aib ke hadapan masyarakat luas. Ya, jadi sebenarnya kan itu wajar saja, ya. Artinya kan perjuangan ini kan memang sangat melelahkan. Dari tahun 2024, sekarang udah 2026, ada 2 tahun, ya. Jadi sebenarnya setelah terjadi perceraian kan juga kita melihat bahwa semuanya biasa-biasa aja, adem-adem aja. Karena Ruben selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh S, ya, termasuk biaya yang tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan dengan Ruben, ya. Termasuk waktu yang juga tidak diberikan sepantasnya kepada Ruben, bahkan di acara-acara besar anaknya juga bukan Ruben yang ada di situ. Ruben sebenarnya berusaha untuk menerima keadaan itu dan kemudian tetap ingin menyelesaikan masalah-masalah itu di ruang tertutup, ya. Tapi kan ketika S masuk ke ruang publik, diawali dengan membuka aib, ya, membuka aibnya Ruben. Apa tuh aibnya Ruben? Dikatakan bahwa mereka didatangi debt collector. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya bijak, ya, walaupun debt collector datang, ya, apa sih susahnya ngomong saya tidak punya hubungan apapun lagi dengan Ruben. Silakan cari Ruben di rumahnya, kan begitu, ya. Dan jangan datang kemari karena kamu datangnya salah alamat. Karena saya sudah lagi bukan pasangan dari Ruben Onsu. Ya, saya kira debt collector juga nggak akan mungkin melakukan tindakan yang anarkis. Karena debt collector juga pasti harusnya tahu bahwa mereka sudah tidak lagi ada ikatan hubungan suami istri, kan begitu. Tanggung jawab Ruben, ya tanggung jawab Ruben. Tapi kan ini malahan dipublish melalui sebuah preskon gitu. Tak hanya itu, Minola juga mempertanyakan sejumlah pernyataan yang disampaikan Sarwenda kepada publik. Menurutnya, hal-hal yang bersifat pribadi seharusnya tidak perlu diungkap ke ruang terbuka karena berpotensi menimbulkan persepsi tertentu terhadap pihak lain. Ia pun mempertanyakan tujuan dari berbagai pernyataan yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Berawal dari situ, akhirnya kita muncul
untuk memberikan hak jawab kita, mengatakan bahwa seharusnya itu bukanlah sesuatu yang harusnya dibesar-besarkan di ruang publik. Dan apa tujuan mereka? Ingin mengatakan bahwa Ruben ini tidak mampu membayar cicilannya, kewajibannya, sehingga didatangi oleh debt collector. Nah, akhirnya barulah kita menyatakan bahwa sebenarnya selama ini kan kita juga sudah biayai kehidupan anak-anak itu dan juga kehidupan mereka itu dengan nilai yang sebesar itu. Justru kita yang selama ini ingin mendapatkan waktu untuk berkumpul dengan anak-anak yang tidak dapat untuk waktu untuk berkumpul. Kan itu awal muasalnya. Sementara terkait tudingan bahwa Ruben Onsu disebut tidak memberikan nafkah dalam beberapa bulan terakhir, Minola memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, Ruben masih menunggu kejelasan mengenai rincian kebutuhan anak-anak yang harus dipenuhi. Menurutnya, selama ini angka yang disampaikan disebut berubah-ubah dan belum terdapat perhitungan yang dianggap pasti. Karena itulah pihak Ruben mengaku masih berupaya memperoleh kejelasan mengenai besaran kebutuhan yang dimaksud agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Ini yang harus saya sampaikan, ini harus saya luruskan ke banyak pihak, ya, ke teman-teman media, ke masyarakat. Kalau misalnya kemudian ada pernyataan bahwa Ruben sudah tidak memberikan nafkah kepada anak-anak beberapa bulan ini. Jadi sebenarnya bukan tidak memberikan nafkah beberapa bulan ini kepada anak-anak. Ruben lagi menunggu, ya, berapa fix biaya bulanan anak-anak itu, ya, berapa pastinya, ya, karena selama ini kan tidak pernah ada hitungan yang pasti gitu loh. Jadi setiap bulan itu berubah. Di September misalnya 224, di Oktober 265, berubah-berubah. Ya, tapi tetap ada biaya basic anak senilai 68, 70 juta gitu, 3 anak, ya, biaya basicnya. Jadi Ruben bertanya, ini biaya basic ini untuk apa, dan yang lain untuk apa, dan yang lain juga untuk apa gitu. Ini yang nggak pernah disampaikan atau diklarifikasi oleh S gitu loh. Nah, sekarang kita baca, ya, Akta 39 yang disepakati oleh Ruben dan S, ya. Di pasal 1 ayat 4-nya mengatakan demikian. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan jenjang pendidikan tinggi atau kuliah menjadi tanggung jawab pihak pertama, artinya tanggung jawab Ruben. Dan syaratnya pihak kedua itu, S, wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak pertama dengan mendiskusikannya terkait biaya yang diperlukan oleh pihak pertama untuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan ketiga anak tersebut. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh Ruben. Kamu sampaikan dong, berapa sebenarnya biaya fix anak-anak itu per bulan, jangan berubah-ubah. Lalu kita diskusikan, mana yang penting, mana yang tidak penting, kan boleh dong Ruben artinya itu menyampaikan pendapatnya. Baru itulah yang menjadi fixed cost-nya anak-anak. Di luar mungkin biaya-biaya SDNT lainnya. Ini yang tidak pernah disampaikan oleh S. Sekarang pun kita lagi nunggu nih, mana nih biaya fixnya. Ya, jangan biaya yang nggak masuk biaya pendidikan anak itu dicantumkan. Kita mau tahu berapa real cost-nya anak-anak ini berapa. Karena kalau menurut aturannya kan harusnya disampaikan dan didiskusikan. Ya, jadi jangan sampai kita mengatakan Ruben tidak mau membayar biaya anak-anak. Selanjutnya, seperti apa pula, aksi boikot terhadap Sarwenda ternyata turut menuai komentar dari mantan manajernya Nanda Persada. Benarkah Nanda menilai persoalan ini seharusnya bisa selesai lebih cepat jika sejak awal terjadi komunikasi dan permintaan maaf secara langsung? Lalu apa cerita yang pernah disampaikan Ruben Onsu kepadanya terkait permasalahan ini? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Di tengah ramainya seruan boikot terhadap Sarwenda yang terus bergulir di media sosial, berbagai tanggapan pun bermunculan dari sejumlah pihak yang pernah berada di lingkaran terdekatnya. Salah satunya datang dari Nanda Persada, mantan manajer Sarwenda, yang turut memberikan pandangannya terkait polemik yang kini menjadi perhatian publik.
Menurut Nanda, fenomena boikot yang sedang ramai diperbincangkan saat ini merupakan salah satu konsekuensi yang harus dihadapi oleh seorang figur publik ketika tindakannya menjadi sorotan masyarakat. Lebih lanjut, Nanda mengaku menyayangkan langkah yang menurutnya diambil oleh Sarwenda dalam menghadapi polemik tersebut. Menurut pandangannya, persoalan yang terjadi seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik melalui komunikasi langsung kepada pihak yang bersangkutan. Tak hanya itu, Nanda juga menyoroti sejumlah unggahan maupun sindiran yang sempat menjadi perhatian publik di media sosial. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi memperkeruh keadaan dan memancing beragam reaksi dari masyarakat. Akibatnya, persoalan yang awalnya bersifat pribadi semakin meluas dan menjadi konsumsi publik. Ya, itu konsekuensi dari seorang public figure ya. Namanya artis, selebriti, itu harus menjaga attitude-nya, sikapnya, perilakunya. Karena netizen kita ini sangat sensitif dan peka. Mereka juga melihat ketika seorang artis atau public figure bersikap tidak etis, melanggar susila dan lain-lain, pasti itu ada sanksi sosial. Gitu, dan itu menjadi konsekuensi. Yang disayangkan adalah reaksi dari yang bersangkutan. Mestinya cepat-cepat meminta maaf dengan tulus kepada pihak-pihak yang langsung berhadapan dengan dia ya, dan nggak perlu lagi ada sindir menyindir lah di sosmed, dan segera berkomunikasi dengan baik-baik. Dalam keterangannya, Nanda juga mengungkap bahwa dirinya pernah mendengar langsung cerita dari Ruben Onsu terkait berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya. Berdasarkan apa yang diketahuinya, Nanda menilai permasalahan tersebut sebenarnya memiliki peluang untuk diselesaikan lebih cepat apabila komunikasi yang baik dapat terjalin antara kedua belah pihak. Menurut Nanda, apabila sejak awal ada upaya untuk berbicara secara terbuka dan saling memahami posisi masing-masing, bukan tidak mungkin konflik yang kini menjadi sorotan publik dapat mereda dalam waktu singkat. Namun karena hal tersebut tidak terjadi, polemik yang semula hanya melibatkan pihak-pihak terkait, kini berkembang menjadi perbincangan yang semakin luas di tengah masyarakat. Jadi ada satu omongan dari Ruben gini, kalau sebenarnya minta maaf dengan baik-baik aja dan berkomunikasi dengan baik, semuanya akan selesai dengan cepat. Cuman hal itu tidak bisa terwujud gitu. Jadi akhirnya jadi panjang masalahnya kemana-mana. Selanjutnya, seperti apa pula gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu kini memasuki babak baru dan mendapat respons dari pihak Sarwenda? Benarkah pihak Sarwenda siap membuka berbagai fakta yang selama ini belum terungkap ke publik? Lalu, fakta-fakta seperti apa yang disebut akan diungkap mulai dari awal hingga berakhirnya pernikahan mereka? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Di sisi lain, pihak Sarwenda tidak tinggal diam dan langsung melayangkan respon terkait langkah hukum, yaitu gugatan hak asuh anak dari mantan suaminya. Ya, menghadapi persidangan yang sudah di depan mata, Sarwenda mengaku sama sekali tidak gentar. Pihaknya justru menganggap ruang sidang sebagai jalur yang paling tepat serta menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu untuk meluruskan segalanya. Pihak kuasa hukum membocorkan bahwa dalam persidangan nanti, Sarwenda siap membongkar fakta-fakta mencengangkan serta menunjukkan bukti-bukti autentik yang selama ini sengaja dirahasiakan dan belum pernah diungkap ke hadapan media. Sarwenda menegaskan dirinya sangat siap lahir dan batin demi menghadapi proses pembuktian tersebut.
Baginya, langkah konfrontasi ini diambil murni demi mementingkan masa depan dan kepentingan terbaik anak-anaknya sebagai wujud perjuangan habis-habisan seorang ibu kandung untuk melindungi hak buah hatinya. Dengan masuknya gugatan ini kami menanggapi positif. Kami sebagai kuasanya Bu Sarwendah juga akan mempertahankan bahwa klien kami adalah yang paling berhak atas hak asuh. Jadi kita akan lebih baik nanti saling berargumen, saling membuktikan di persidangan, dan itu kami sangat atau mediasi ya. Kami sangat menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan begitu kami akan leluasa untuk menyampaikan bukti-bukti yang kami punya yang belum pernah kami sampaikan di media. Ya, yang pasti kami pengen semua kondusif ya, artinya ini jalan yang tepat, tidak perlu kita berbalas pantun di media karena untuk menjaga kepentingan anak-anak ya, hanya kepentingan anak yang kita jaga. Dan kalau ditanya seberapa siap kami sebagai lawyernya Sarwendah untuk gugatan ini, kami sampaikan kami sangat siap. Kenapa? Karena ini yang kami tunggu. Iya, pada dasarnya klien kami memang sudah siap kok, dari sebelum-sebelumnya juga sudah siap. Karena seperti yang sudah kita juga jelaskan bahwa klien kami ini seorang ibu yang mau melakukan apapun demi anak-anaknya. Berjuang, bahkan memberikan nafkah, mencari pekerjaan untuk anak-anaknya sampai saat ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus si Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.